Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kadetera Oktariani. Saya berperan sebagai pengamat dan di sebelah kanan saya ada Pak Erwin berperan sebagai coach dan Bu Sani berperan sebagai coaching. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan kegiatan praktek coaching. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama terkait rubrik penilaian. Jadi adapun rubrik penilaian yang akan digunakan menggunakan model alur IRTA. Yang mana pertama itu adalah tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selain itu ada beberapa kompetensi yang dikembangkan dalam kegiatan coaching ini. Yang pertama itu kehadiran penuh. Diharapkan Bapak Ibu hadir secara penuh dalam kegiatan ini untuk nanti bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai akhir. Mendengarkan aktif, jadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, yang mana Pak Erwin sebagai coach. Selanjutnya mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi menggali sebanyak-banyaknya pertanyaan yang akan dikembangkan oleh coach itu sendiri. Nah, sekarang Pak Erwin dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang ingin Pak Erwin kembangkan? Baik, terima kasih Bu Tera. Di sini dari 3 kompetensi itu, yang ingin saya maksimalkan adalah ingin mendengarkan secara aktif artinya, yang kedua itu membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Jadi Pak Erwin menggunakan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, betul. Baik, semoga nanti bisa tercermin itu dalam kegiatan praktik coachingnya ya Bapak ya. Selanjutnya menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Jadi ada 3, yaitu memaksimalkan potensi coach, mengembangkan ide-ide dari coach, dan membangkitkan solusi. Jadi menurut Pak Erwin, indikator mana yang akan Pak Erwin kembangkan atau inginkan? Nantinya dalam coaching ini tentunya saya akan mengembangkan 3 ini. Saya berusaha nanti memaksimalkan potensi daripada coach, yang kedua itu menggali ide dan menjadikan solusi kepada masalah yang dihadapi oleh coach. Ya, oke, luar biasa ya Pak Erwin. Semoga kegiatan praktik coaching bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi bagaimana, siap? Siap, Putera. Ya, oke. Semangat. Oke, jika sudah siap, selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi Bu Sani. Bagaimana kabarnya nih Pak Erwin hari ini? Ya, usaha untuk hari ini kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Sani kabarnya? Oh, asungkare, saya dalam keadaan baik juga Pak Erwin. Syukur ya kita dalam keadaan baik Pak, berdua sehat jasmani maupun rohani. Hari ini Pak Erwin sibuk nggak? Kebetulan untuk hari ini saya tidak sibuk Bu. Memang ada apa Bu? Nggak ada apa-apa sih Pak, cuman ingin ngobrol sebentar gitu Pak. Oh iya, silakan Bu. Ngomong-ngomong apa nih yang mau kita perbincangkan hari ini Bu? Begini, Bapak kan tahu hari ulang tahun sekolah kita sudah dekat. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua panitianya. Namun saya masih ragu Pak terkait saya mungkin kurang fokus atau saya merasa diri masih junior sehingga ragu apakah nanti teman-teman saya akan menggunakan ide-ide saya nanti atau bagaimana gitu Pak. Berarti di sini Ibu kepikiran mengenai hari ulang tahun sekolah begitu. Betul. Jadi Ibu di sana mengalami satu permasalahan atau kendala dalam ditunjuk sebagai ketua panitia. Kira-kira begitu Bu ya? Oke, betul sekali Pak. Terus kira-kira apa tujuan pembicaraan kita kali ini? Tujuan saya sih nantinya sebagai ketua panitia itu saya bisa lebih fokus dalam memegang sebagai ketua panitia tersebut dan bisa memunculkan ide atau gagasan untuk bagaimana kita bisa membuat kegiatan yang menarik lah untuk hari ulang tahun sekolah itu Pak. Berarti Ibu ingin dalam pembicaraan ini mendapatkan suatu solusi gitu, gambaran bagaimana caranya agar nanti Ibu bisa mengatasi kekhawatiran Ibu maupun biar Ibu lebih percaya diri di dalam melaksanakan tugas sebagai ketua panitia. Begitu Ibu ya? Betul, oh. Ya, baik Bu, berarti di sini kira-kira apa yang menyebabkan Ibu itu kurang fokus atau khawatir mengenai jabatan Ibu dapat itu?
kebetulan kan di samping menjadi ketua panitia itu saya juga memiliki kegiatan yang lain juga Pak ya, sebagai mengajar juga. Nah pikiran saya masih bercabang dan belum bisa fokus ke menjadi ketua panitia. Kemudian saya juga masih junior sehingga rasanya saya kurang percaya diri saja dengan teman-teman, apakah nanti ide saya akan diterima atau tidak. Ya, sebagai ketua panitia saya ingin hari ulang tahun ini berjalan dengan baik dan lancar, dan segala kekhawatiran saya itu bisa terpenuhi, bisa terjawab lah dan tidak terjadi. Baik, di sini berarti ada beberapa faktor ya yang Ibu jadi masalah atau kendala dalam orang itu sebagai ketua panitia kegiatan ulang tahun sekolah gitu ya. Jadi di sini kira-kira posisi ideal Ibu di mana sekarang? Biar saya lebih tahu sini. Posisi idealnya Ibu. Untuk posisi yang menjadi skala prioritas untuk saya itu adalah merancang kegiatan dan ide-ide kreatif itu bisa muncul. Kemudian saya juga bisa bekerja dengan tim panitia sehingga apa namanya, dalam kerjasama itu bisa terjalin komunikasi yang baik antara saya sebagai ketua dengan uh, tim anggota dari hari ulang tahun sekolah itu Pak Erwin. Oh. Baik, sekarang kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 itu, kira-kira Ibu ada di angka berapa ini untuk posisi ideal itu? Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 6 sampai 10 itu saya posisikan diri saya masih di skala 6 Pak Erwin. Karena saya merasa saya belum bisa maksimal dan belum bisa memanajemen diri saya sendiri, belum bisa mengatur pola pikir saya gitu. Oke, oke. Berarti, nah kira-kira nih apa yang Ibu ingin lakukan ini dan nantinya Ibu bisa mencapai posisi ideal itu. Nah, kira-kira nih apa yang bisa dilakukan begitu? Yang biasa saya lakukan untuk uh, agar ada di posisi ideal itu mungkin saya harus apa namanya, mengerjakan pekerjaan yang memang saya prioritaskan ya Pak ya. Nah, sebelum pekerjaan yang lain, saya harus bisa lebih fokus dalam mengerjakan rencana-rencana yang sudah saya buat. Kemudian nantinya saya mungkin akan menggunakan teknik stop agar bisa lebih fokus dalam apa namanya, menentukan keputusan-keputusan yang mungkin saya ambil nanti dalam kegiatan sebagai ketua panitia tersebut. Kemudian saya juga harus bisa mengajak teman-teman untuk mampu berkolaborasi dalam kegiatan ini sebagai tim yang sulit lah berkolaborasi. Wah, berarti sudah banyak ya Ibu punyai. Nah, berarti sekarang ini untuk hubungannya dengan tujuan pembicaraan kita ini, apakah itu berpengaruh atau tidak nantinya pada tujuan daripada pembicaraan kita ini? Menurut saya sih bisa saja berpengaruh, dapat berpengaruh lah itu Pak dengan tujuannya. Pastinya begitu ya. Artinya tentunya Ibu dalam merancang itu kan pastinya ada suatu kendala. Nah, coba Ibu bisa sampaikan nggak kendala apa yang sering dihadapi? Kalau yang mungkin kendala atau gangguan yang akan saya hadapi yaitu mungkin saya karena keseringan menunda pekerjaan. Jadi ketika saya menunda pekerjaan itu sehingga tugas-tugas yang mungkin akan deadline jadi menumpuk Pak Erwin. Nah itu kan pasti akan berpengaruh pada fokus saya nanti kan. Itu karena kebanyakan deadline yang harus di gini, sedangkan saya sendiri juga suka menumpuk pekerjaan begitu Pak. Kemudian hambatannya juga mungkin dari teman-teman sendiri, dari tim yang mungkin pasif, kemudian tidak mau terlibat aktif dalam kegiatan. Nah, itu yang mungkin akan mengganggu atau menjadi hambatan dalam mencapai. Berarti saya di sini menyimak banyak ada kendala-kendala ya atau gangguan-gangguan ya. Nah, terus apakah Ibu sudah mempunyai solusi untuk mengatasi gangguan-gangguan itu?
seperti yang tadi saya sampaikan, kendala atau hambatan itu bukan menjadi penghalang ya Pak ya, jadi kita harus tetap fokus kepada tujuan. Nah, mungkin, untuk mengantisipasi hambatan gangguan tersebut, saya akan sebelum, kita diskusi atau mengadakan rapat dengan tim, saya akan mengadakan atau melakukan, teknik stop tersebut dengan, tim, dengan anggota, kemudian, melibatkan partisipasi aktif dari seluruh tim dengan, melihat dulu potensi yang ada pada setiap tim tersebut. Nanti kan diposisikan, rekan-rekan tersebut pada yang memang dia punya potensi untuk, sesi-sesi kan nanti ada sesi-sesi ini nanti sesuai dengan bidangnya lah, dengan potensi yang mereka miliki. Wah, bagus sekali ya Bu, itu rencana yang sangat luar biasa gitu. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu agar rencana itu dapat berjalan dengan maksimal pun lancar? Bagaimana ya Pak? Ya saya harus melibatkan teman-teman ya Ya. dengan tim. Kalau saya sendiri bekerja pasti tidak akan berjalan dengan baik ya, karena ini kita bekerja dengan tim, jadi kita harus berkolaborasi dengan baik. Bagaimana saya meningkatkan komunikasi aktif dengan teman-teman nanti, kemudian melibatkan juga seluruh tim gitu agar tidak ini saja satu atau dua orang saja, tapi bisa melibatkan semuanya. Kemudian setelah kegiatan ini berjalan, ya, saya juga akan menyebarkan informasi ini ke berbagai media sosial, ya sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga ini akan menjadi praktik baik lah untuk ya paling tidak untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ya betul Bu. Tentunya Ibu kan ini sudah punya rencana kan. Nah, bagaimana sekarang strateginya Ibu agar rencana yang Ibu buat ini tercapai? Nah, strategi-strateginya ini Bu. Oke, untuk strateginya mungkin saya seperti tadi ya, manajemen diri saya dulu ya. Sebagai ketua panitia ya saya harus memanajemen diri saya dulu. Kemudian nantinya saya setelah mampu untuk manajemen diri tersebut ya nantinya akan menjadi contoh untuk teman-teman. Kemudian bisa memaksimalkan kerja tim juga, membagi tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki, kemudian merancang kegiatan, kemudian juga menerima saran dan kritikan, masukan dari teman-teman yang lain sehingga bisa melibatkan semua pihak dan tujuan dari kegiatan ini terlaksana dengan baik, begitu Pak. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira nih, kapan ini bisa direalisasikan strategi ini? Strategi ini karena ini waktunya sudah mepet sekali Pak ya, hari Iya. ulang tahun sudah di depan mata. Mungkin sehari 2 hari lagi saya akan eksekusi untuk rencana kegiatan ini. Berarti secepatnya Bu ya, karena ini sudah mau deadline Bu ya. Iya, betul sekali sudah dekat sekali nih hari ulang tahunnya. Terus sekarang bagaimana Ibu melihat indikator keberhasilan dari rencana itu Bu? Indikatornya. Ya, untuk yang pertama mungkin saya akan lihat dulu susunan acaranya, jadwal kegiatannya seperti apa, kemudian sudah atau belum terbagi tugas-tugas tim panitia dalam kegiatan, kemudian sasaran kegiatannya itu siapa saja, mungkin siswa atau guru atau mungkin komite, kemudian bagaimana untuk sistem publikasinya, apakah bermedia sosial atau bagaimana nanti dalam susunan kegiatan. Tentunya Ibu kan sudah menyiapkan strategi, rencana dan sebagainya secara matang Bu ya. Dan di sini kan pastinya kita harus siap siaga mengenai kendala-kendala kecil. Bagaimana cara Ibu nantinya apabila ada permasalahan di dalam melaksanakan tugas itu? Ya, baik Pak Erwin, kalau masalah kendala dalam setelah kegiatan berjalan tentu pasti ada ya Pak ya. Nah, fokusnya itu adalah atau solusinya ya harus berkomunikasi aktif saja Pak. Ya harus mengkomunikasikan lah dengan tim sehingga tidak sampai tujuan dari kegiatan itu tidak sampai melenceng gitulah, harus tetap fokus pada tujuan kegiatannya.
Jadi kita harus berkomunikasi pada intinya. Berarti di sini Ibu memaksimalkan potensi yang Ibu miliki dan aset yang ada ya. Berarti memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Itu Bu kira-kira Bu, ya. Betul sekali. Ya. Ya, jadi semua teman-teman di sini kan pasti memiliki potensi masing-masing, Pak. Kenapa kita tidak berdayakan itu gitu ya, Pak ya? Luar biasa Bu. Nah, terus kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu ini untuk menjalankan rencana ini biar jalan dengan maksimal? Ada nggak yang bisa membantu? Ya, tentu saja ada, Pak ya. Karena saya sendiri tidak akan mungkin bisa. Yang pertama ya koordinasi dengan kepala sekolah, ya, kemudian dengan tim atau rekan-rekan panitia dalam HUT tersebut, gitu Pak. Dan itu saja sih menurut saya. Berarti Ibu nantinya dalam melaksanakan ini dibantu oleh kepala sekolah dan teman-teman yang lainnya. Ya. Ini Ibu kan melakukan kolaborasi, begitu Bu ya? Ya, betul. Nah, baik Bu Sani, berarti saya juga sudah tidak sabar nantinya ingin menunggu hari ulang tahun sekolah yang sudah dekat ini. Tentunya nanti pastinya rancangan yang Ibu buat ini realisasi dan tentunya berbeda dengan HUT sebelumnya begitu ya. Ya, Ya. semoga Pak Erwin. Ya, semoga juga Bu Sani ya. Berarti sekarang semoga nantinya Ibu Sani juga bisa memaksimalkan potensi yang ada. Oke. Ya, kira-kira Bu Sani untuk sekarang ini apa yang sudah Ibu Sani dapat dari percakapan ini? Ya, dari awalnya saya merasa ragu, merasa kurang fokus dan merasa diri kurang mampu gitu Pak ya dalam melibatkan teman-teman, apalagi saya merasa diri saya masih junior gitu. Setelah saya bercakap-cakap dengan Pak Erwin, saya mendapatkan sebuah gambaran nanti, oh ini yang harus saya kerjakan. Kenapa saya tidak memaksimalkan potensi dari rekan-rekan panitia dalam tim, kemudian menggunakan teknik stop yang sudah kita pelajari dalam pendidikan ini, dan itulah pada intinya memaksimalkan potensi yang ada dan segala hambatan dan gangguan akan bisa diatasi jika kita memiliki komunikasi yang baik dan berkolaborasi tentunya. Berarti sekarang perasaan sudah agak sedikit tegap ya? Iya, benar sekali. Ya. Baik Bu Sani, berarti itu sudah kita dapat daripada hasil percakapan kita ini. Ngomong-ngomong, apa ada lagi yang Ibu mau ngobrolkan dengan saya? Apa ada lagi masalah yang lainnya Bu? Saya kira cukup sih Pak. Nanti mungkin kalau misalkan ada lagi kendala, mungkin saya akan meminta waktu Pak Erwin lagi untuk kita bisa bercakap-cakap lebih dalam lagi Pak Erwin. Ya, siap Bu Sani, keren Bu Sani. Ya. Tapi Bu Sani karena ini sudah waktu, berarti perbincangan kita sudah menemukan akhirnya. Berarti perbincangan ini dapat kita akhiri ya. Terima kasih banyak Pak Erwin ya, sudah memberikan bukan ide sih, bisa menggali, oh ternyata saya bisa ya gitu. Terima kasih banyak sudah memberikan gambaran lah nanti saya ke depannya seperti apa. Sama-sama Bu Sani. Oke, itu tadi percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Erwin dan Bu Sani. Mantap sekali, luar biasa. Percakapannya sudah masuk dalam model alur kita. Nah, ada beberapa tadi Pak Erwin dan Bu Sani yang saya amati. Jadi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Erwin dan Bu Sani itu sudah sangat bagus sekali. Yang mana sudah terlihat yang pertama hubungan keakraban sudah mengalir begitu bagus, jadi tidak artinya tidak ada rasa canggung untuk memulai pertanyaan seperti itu. Jadi dengan menanyakan kabar itu sudah terjalin dengan bagus. Kemudian tadi penyampaian tujuan juga sudah disampaikan di awal bahwa apa yang ingin diharapkan dalam praktik coaching ini itu sudah. Selanjutnya diidentifikasi juga. Jadi Pak Erwin sudah menggali sebanyak-banyaknya apa itu posisi ideal yang tadi disampaikan, bagaimana posisi idealnya Bu Sani, kemudian faktor yang mempengaruhi masalah yang terjadi dalam Bu Sani itu apa, itu sudah bagus sekali. Selanjutnya ke rencana aksi yang mana bagaimana strategi yang digunakan oleh Bu Sani itu sendiri untuk bisa memposisikan dirinya sesuai dengan potensi ideal yang ada. Begitu tadi ya Pak Erwin ya. Nah, itu sudah juga saya lihat dalam percakapan tadi. Yang kelima tentang tanggung jawab. Jadi di tanggung jawab itu juga sudah
Pak Erwin selaku coach sudah memberdayakan Bu Sani untuk menyampaikan apa upaya yang akan dilakukan. Yang mana di situ tadi sudah disampaikan menyebarkan informasi ya Bu Sani, itu luar biasa sekali upayanya dan juga ada strateginya. Jadi sudah Pak Erwin sampaikan. Dan yang ketiga yang menarik itu indikator keberhasilannya. Jadi tidak hanya sekedar dilakukan begitu saja, tapi ada standar keberhasilannya seperti apa, begitu ya Pak ya. Nah itu sudah terkandung di dalam tanggung jawabnya dan juga masuk ke dalam komitmen terhadap rencana aksi yang akan dilakukan. Itu yang tadi saya dapat lihat. Mungkin nanti ditambahkan Pak Erwin lagi sedikit di bagian ketika Koci menyampaikan itu ada ya pengulangan lah sedikit, kemudian dengan ya begitu, jadi menambah kehangatan hubungan antara coach dengan coachi seperti itu. Jadi tapi secara keseluruhan sudah bagus dan mantap sekali. Baik Bapak Ibu, demikian praktik coaching yang kami lakukan hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, senang sekali pada hari ini kita bertiga bisa berkumpul untuk melaksanakan praktik coaching ya. Bersama saya Niwayan Sani Artini dan sebelah saya Bu Tera dan di depan saya ada Pak Erwin. Nah, dalam sesi coaching hari ini saya sendiri sebagai pengamat dan Ibu Tera sebagai coach sedangkan Pak Erwin sebagai coachee. Oke, jadi kegiatan dalam sesi coaching ini seperti yang telah kita ketahui, kita direkam ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Baiklah. Sebelum sesi coaching dimulai, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesi coaching kali ini kita akan menggunakan alur atau tahapan kita. Ya, bisa disebutkan Bu Tera apa saja alur kita? Ya, baik Ibu. Terima kasih. Alur tirta itu yang pertama ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga yang terakhir tanggung jawab. Oke, tepat sekali. Dalam sesi coaching ini kita akan menggunakan alur tirta. Kemudian mudah-mudahan nanti dalam percakapan kita tampak ya dari keempat tahap yang tadi Bu Tera sebutkan. Ya. Nah, kemudian saya ingin menegaskan kembali atau menanyakan tentang kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dalam sesi kali ini. Menurut Bu Tera, apa nih dari ketiga kompetensi yang kita ketahui ada present, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dari ketiga kompetensi ini kompetensi mana yang ingin Bu Tera kembangkan lebih dalam sesi coaching kali ini? Ya, baik, terima kasih Bu Sani. Dari ketiga itu yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini, mungkin ketiganya ya Bu ya, karena ketiganya itu semuanya penting, yang mana saya harus hadir secara penuh di sini untuk mendengarkan coach saya ketika menyampaikan permasalahannya, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Nah, dari sana saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi dari coach saya sendiri. Oke, baiklah, berarti dari ketiga kompetensi ini dari ketiga-tiganya ingin dikembangkan lebih spesifik kembali. Oke, baiklah. Nah, sekarang ada nggak kira-kira ketercapaian dari tujuan yang ingin Bu Tera inginkan atau harapkan dalam sesi kali ini? Ya, dalam kegiatan ini saya tentu yang pertama ingin memaksimalkan potensi yang dimiliki coach saya, yang mana dia nanti menyampaikan permasalahannya, kemudian menggali ide-ide yang positif berdasarkan kemampuannya dalam mencari solusi dari permasalahannya, dan yang terakhir membangkitkan dirinya untuk mampu berdaya mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik. Oke, terima kasih. Sudah saya catat di sini ya Bu Tera ya. Ya. Semoga nanti dalam sesi coaching berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi harapan atau tujuan Bu Tera sebagai coach dapat terwujudkan ya. Ya, Untuk waktunya, untuk waktu sesi coaching saya persilahkan kepada Bu Tera dan Pak Erwin. Bisa dimulai? Ya, oke. Hai Bu Tera, bagaimana kabarnya hari ini? Hai Pak Erwin, kabar Ibu baik?
Gimana Pak Erwin? Pak Erwin sendiri bagaimana kabarnya? Syukurlah Bu, hari ini semuanya baik-baik saja Bu ya. Oh iya. Oh iya Bu, Tera, apa hari ini ada kesibukan? Oh enggak, Ibu hari ini tidak sibuk. Kenapa? Sepertinya Nak Erwin ada yang mau disampaikan. Iya nih Bu, maaf mengganggu Mm-mm. sebelumnya Bu ya. Ini saya ingin menyampaikan sesuatu Bu. Mm-mm. Tapi saya agak bingung juga ini Bu. Iya. Oh, sepertinya Pak Erwin mengalami kebingungan saat ini dan ingin bercerita kepada saya. Nah, sebelum kita lanjut, ya saya ingin bertanya dulu, apa kira-kira yang kita ingin dapatkan dalam kegiatan eh, coaching kita kali ini, Pak Erwin? Ya itu dah Bu. Saya itu kan mengajar di kelas dulu Bu, ya. Ya. Saya itu melihat siswanya itu kurang fokus Bu, kurang fokus jadinya itu membuat saya kurang gimana itu ya, masalah bosan juga jadinya kurang semangat mengajarnya Oh, begitu. begitu. Jadi tujuan saya melakukan pembicaraan ini adalah agar nantinya saya mendapatkan solusi lah atau motivasi lah dari Ibu Vera Ya. mengenai apa yang akan saya laksanakan agar bisa lebih semangat, bisa lebih fokus, begitulah kurang lebihnya Bu. Iya. Jadi yang Pak Herwin harapkan dalam kegiatan ini yang pertama menemukan solusi dari perasaan bingung Pak Erwin untuk mengatasi permasalahan terkait tidak fokusnya siswa di kelas. Seperti itu ya Pak Erwin ya? Iya betul sekali Ya. Bu, begitu Oke. dah Bu. Oke, sebelum lanjut saya mau bertanya dulu nih sama Pak Erwin. Kriteria siswa yang tidak fokus itu menurut Pak Erwin seperti apa sih? Begini loh Bu, fokus itu biar siswa itu mau dia aktif dia dalam berdiskusi, mampu memberikan umpan balik. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu siswa menjadi lebih interaktif lah begitu Oh Bu. begitu. Ya, begitu. Ya. Jadi tidak fokus yang Pak Erwin maksud di sini terkait dalam diskusi. Jadi tidak ada respon balik antara Pak Erwin dengan siswa. Begitu ya Pak Erwin ya, sehingga itu menyebabkan adanya tidak interaktif antara Pak Erwin sebagai guru dengan siswa itu sendiri. Ya, Begitu ya Pak tepat ya. sekali Bu, begitu lah Bu. Soalnya dalam pembelajaran itu karena kurang fokusnya siswa itu otomatis siswa menjadi jenuh dia, Iya. menjadi kurang semangat. Hal itu juga berpengaruh terhadap saya. Oh, Jadi iya. saya juga merasa bosan, Ya. kok begini jadinya begitu Bu. Saya merasakan apa yang Pak Erwin rasakan karena saya juga pernah mengalami begitu. Nah, kira-kira menurut Pak Erwin, apa penyebab siswa bisa tidak fokus dalam pelajarannya Pak Erwin? Kemungkinan itu udah Bu ya, mungkin dalam saya memberikan pembelajaran itu mungkin tidak betul atau kurang. Ya. Tetapi saya sudah menginginkan bagaimana biar bisa berubah begitu Bu. Begitu. Ya. Jadi Pak Erwin sementara menangkap penyebabnya itu dari diri Pak Erwin sendiri yang merasa kurang bisa menunjukkan ya artinya cara mengajar yang lebih bervariasi begitu ya Pak Erwin ya. Iya Bu. Ya oke. Kira-kira nih ya Pak ya seperti kenyataan sekarang kan kita ketahui sendiri anak-anak kita sekarang seperti bagaimana tingkat fokusnya dalam belajar. Nah kalau diangkakan dalam skor 1 sampai 10, kira-kira siswanya Pak Erwin itu ada di rentang skor berapa Pak? Dari fokusnya? Bagi fokusnya Bu ya, berarti kira-kira bisa di angka 6 mungkin Bu ya. Oh, soalnya saya melihat kurangnya keaktifan dan respon siswa di kelas begitu Bu. Oh ya, berarti saat ini siswa Pak Erwin ada di kategori angka 6 ya dari rentang 1 sampai 10. Oh ya, berarti masih kategori rendah ya Pak Erwin ya. Perlu ditingkatkan lagi begitu ya. Iya, itu udah Bu. Makanya saya mencari cara bagaimana nantinya bisa mencarikan ini solusi atau ide dari masalah ini. Kira-kira ini tidak fokusnya siswa ini apakah di pelajarannya Pak Erwin saja atau mungkin di pelajaran lain juga demikian siswanya? Itulah Bu, karena saya mengajar di akhir jam pelajaran, hampir 70% siswanya begitu Bu. Oh begitu. Iya. Kemudian siswa Bapak di kelas yang tidak fokus itu apa beberapa saja atau semua satu kelas itu Pak? Kebetulan kan saya mengajar 5 kelas nih Bu ya. Terus di sini yang tidak fokus itu 2 kelas Bu.
Oh, Gitu. 2 kelas. Iya, 2 Dari kelas. 5 kelas Iya, itu 2 dari kelas iya, ya? 2 kelas. Iya. Oke, berarti Pak Erwin menyatakan tadi dari 5 kelas yang diajar, 2 kelas yang ditemukan ada indikasi tidak fokus begitu ya Iya, Pak ya? betul Bu, karena ini Oke. berpengaruh juga jadinya dengan Mhm. semangat saya dalam masuk ke kelas itu gitu Bu. Iya, Iya. betul, betul sekali Pak Erwin. Jadi itu salah satu motivasi kita dalam mengajar. Iya. Ketika siswa itu aktif, kita juga akan merasa tertarik dan tertantang untuk mengajar. Nah, lalu terkait masalah tersebut, selama ini apakah pernah Pak Erwin memikirkan mungkin upayanya seperti itu untuk mengatasi hal tersebut? Iya, betul Bu. Dulu sewaktu awal-awal mengajar, Mhm. saya melihat hal itu wajar saja Ya. karena jam mengajar saya kan kebetulan jam akhir, jadi Mhm. wajar-wajar saja siswa mungkin lelah, Ya. mengantuk. Tapi karena ini terus-terusan menerus begini, Mhm. jadinya itu membuat saya gini juga bingung, kenapa Mhm. kok begini siswanya Oh, gitu. begitu. Ya, Kemudian ada rencana mungkin yang terpikirkan oleh Pak Erwin selama ini? ya itu lah Bu, saya berencana sih menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi sosial emosional itu. Jadi saya ingin mengetahui dulu perasaan siswa. Oh iya. Kebetulan kan pembelajaran ini kan saya dapatkan di program Guru Penggerak. Jadi saya Oh ingin iya. implementasikan hal ini. Ya. Gitu Bu. Bagus sekali itu Pak Erwin. Jadi Pak Erwin bisa mengimplementasikan apa yang Pak Erwin dapat di pelatihan guru penggerak itu untuk bisa direalisasikan di kelas Pak Erwin sendiri. Itu bagus sekali. Jadi secara tidak langsung sudah tertanam dalam diri Pak Erwin nilai-nilai dan peran guru penggerak itu. Nah, lalu ada rencana lain lagi mungkin selain yang tadi itu Pak? Sudah Bu, rencananya saya ingin mengintegrasikan, menggabungkan antara kompetensi sosial emosional ini dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oh Jadinya ya. saya mengetahui kebutuhan belajar apa yang mereka inginkan sehingga mereka menjadi lebih fokus. Itu sih Bu. Bagus sekali Pak Erwin, luar biasa pemikirannya Pak Erwin. Jadi bisa menggabungkan dua upaya itu. Yang pertama ingin KSE ya ya, KSE dengan teknik stop mungkin iya ya, itu ya dah Bu. dengan teknik stop. Kemudian yang kedua mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Iya, itu ya iya dalam. itu. Oke, bagus sekali Pak Erwin. Lalu kapan Pak Erwin rencana akan melakukan hal tersebut? Rencananya saya implementasikan ini pas pembelajaran selanjutnya Bu, pas 4 hari Oh lagi. ya. Ya, itu udah secepatnya Bu. Ya bagus, saya sangat mendukung teman-teman seperti Pak Erwin ini yang punya semangat luar biasa dalam Ya, mencerdaskan anak bangsa kita gitu. Mudah-mudahan semua guru bisa seperti Pak Erwin ya. ya terima kasih Bu. Ya. Lalu pembelajaran diferensiasi yang seperti apa yang Pak Erwin akan terapkan di kelas? Tentunya dalam pembelajaran yang berdiferensiasi ini saya ingin menerapkan pelajaran konten Bu, menyediakan konten. media-media itu terus juga dalam prosesnya, Ya. tentunya juga dalam produknya sehingga siswa itu bisa menghasilkan karya tugasnya itu dalam berbagai bentuk. Artinya siswa yang minatnya membuat infografis, yang membuat vlog. Jadi siswa ini ingin siswa itu mengembangkan sesuai dengan kebutuhan pelajaran mereka lah. Itulah Bu. Mantap sekali Pak Erwin. Berarti ketiga strategi yang ada di pembelajaran diferensiasi itu kena ya Pak ya, dari konten, kemudian dari proses dan juga dari produknya tadi dengan menyesuaikan kebutuhan anak. Nah, lalu komitmen apa nih Pak yang Pak Erwin ingin lakukan dalam merencanakan rencana tadi? Komitmen saya mungkin adalah yaitu waktu pelaksanaan Bu dan tujuan pembelajaran ya. Oh iya, Gitu. waktu dan tujuan. Ya. Seperti apa itu? Bisa mungkin dijelaskan Pak Erwin? Ya, seperti gimana saya nantinya mengimplementasikan daripada pembelajaran ini secepatnya Ya. sehingga terjadi perubahan lah dalam kelas itu. Ya, semula agak kurang aktif, jadi aktif, agar lebih semangat lah saya mengajar. Ya. Gitu. Yang diharapkan sekali sini perubahan ya, Ya, Pak ya, ada perubahan dari ya. siswanya. Tentu di dalam Pak Erwin menerapkan rencana itu, kemudian Pak Erwin menunjukkan komitmen, pasti ada dukungan nih ya Pak ya. Nah, kira-kira dukungan apa saja yang Pak Erwin butuhkan dalam merencanakan rencana aksi ini? Tentunya dukungan yang pertama itu kan dari teman-teman sekolah dulu Bu. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah mengimplementasikan pembelajaran implementasi dan KSI ini. Dan itu saya juga akan nanti dalam MGMP
Karena kita akan melakukan kolaborasi juga, bertukar informasi mengenai pembelajaran-pembelajaran yang berintegrasi, yang terintegrasi dengan KSI. Iya. Jadi selain Pak Erwin ingin untuk perubahan itu untuk diri Pak Erwin sendiri, juga untuk orang banyak, jadi berkolaborasi ya. Ya, Mantap betul. sekali Pak Erwin, memang luar biasa. Jadi ada kolaborasi yang secara tidak langsung kita bisa dapatkan di situ atau bisa Ya. kita lakukan gitu ya Pak Erwin ya. Nah, lalu setelah tadi kita berbincang-bincang, apa yang Pak Erwin dapatkan dalam kegiatan kita kali ini? Ya, tentunya dalam percakapan ini banyak sekali Bu ya. Di sini saya lebih bisa memahami tentunya kebutuhan belajar siswa itu. Setelah memahami kebutuhan belajar siswa itu, tentu saya ingin menerapkan juga ada pembelajaran apa yang saya gunakan. Tentunya dengan pembelajaran yang berintegrasi, plus terintegrasi dengan KSE, tentunya itu bisa membangkitkan nantinya siswa. Ya. Tentunya. Berarti langkah awal Pak Erwin harus menyusun strategi RPP ya. Kira-kira kapan Pak Erwin akan menyusun RPP itu Pak? Iya, untuk RPP secepatnya Bu. Mungkin besok Cepatnya saya ya. harus kerjakan RPP. Kira cepat sekali Bapak Iya, Erwin ya. harus itu Bu. Ya. Oke, mantap. Saya sangat mendukung Pak Erwin, artinya terus lakukan ide-ide kreatif seperti itu. Karena itu secara tidak langsung juga meningkatkan motivasi teman-teman yang lain. Apalagi kita juga tadi Bapak menyampaikan adanya kolaborasi dengan NGNP, itu luar biasa. Sementara sampai di sana dulu, ada mungkin yang disampaikan lagi? Untuk sekarang cukup dulu di sini Bu. Ya. Nanti sambil jalan, nanti saya minta waktu lagi sama Bu Tera Iya. untuk membicarakannya. Sekarang gimana perasaannya? Saya lihat sudah lebih baik lagi ya Iya, Pak ya. Tadi iya. waktu kesini ya agak sedikit lesu, sekarang sudah mulai sumringah Ya. sedikit ya wajahnya Pak Ya, Erwin. betul sekali Bu. Tadi waktu kesini saya itu sempat takut apakah nanti Bu Tera mau nanti iya. diajak komunikasi kita. Setelah diajak berbincang ini saya menjadi plong Bu. Saya Iya, mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya baguslah Pak, artinya ada manfaat yang kita dapatkan dalam kegiatan ini. Saya harapkan Pak Erwin bisa merencanakan dan merealisasikan upaya-upaya tadi itu dengan baik. Karena itu menjadi motivasi kita semua. Sampai di situ dulu Bapak, ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang disampaikan? Ya, tentunya terima kasih Bu Tera iya. sudah memberikan solusi ya. Ya, Untuk sama-sama Pak sekarang itu Erwin. saja dulu Bu. Jangan sungkan-sungkan cari saya Pak Erwin ya, kalau misalkan ketemu di BK diketok aja pintunya. Siap Bu, Ya. siap Bu. Oke. Sekarang Pak Erwin ada ngajar atau gimana? Kebetulan sekarang ada Bu. Oh, ada. Kalau itu saya pamit dulu Bu ya. Ya, bisa lanjutkan aktivitasnya Pak. Ya. Ya, Terima kasih, Bu. iya Pak, sama-sama. Oke, apa namanya, setelah tadi mendengarkan percakapan coaching dari Bu Tera dan Pak Erwin, saya sangat merasa sangat gini sekali, luar biasa ya. Percakapan coaching kali ini mengalir seperti nama gininya ya, alur tahap kita ya, tirta gitu ya, mengalir tanpa adanya sekat, bahwa hubungannya itu hangat ya, akrab antara si coach dan coachee. Nah, di sini saya perlu menyampaikan apa yang sudah menjadi pengamatan dari sesi coaching tadi. Yang pertama dari kompetensi. Nah, kompetensi yang saya sudah lihat tadi dalam diri coach sudah muncul ya, dari 3 kompetensi: kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian tadi juga sempat ada gangguan sedikit, tapi coach dan coachee sudah mampu untuk hadir sepenuhnya ya dalam sesi coaching ini. Kemudian dari alur tirta sudah tampak juga dari tujuan apa yang ingin diharapkan sudah jelas sekali. Kemudian rencana identifikasinya itu Bu Tera sebagai coach sudah menggali fakta-fakta dari permasalahan yang yang disampaikan oleh coachee. Kemudian juga rencana aksi disampaikan dengan mendetail sekali, itu sangat bagus. Kemudian yang terakhir pada tanggung jawab, saya dengar tadi ada penguatan dari komitmen yang disampaikan oleh coachee. Secara keseluruhan sesi coachingnya sudah berjalan sangat baik sekali ya. Kemudian apa nih kira-kira yang menurut Bu Tera sebagai coach itu yang sudah baik, dan mungkin ada sesuatu yang
perlu ditingkatkan kembali pada sesi coaching selanjutnya? Baik Bu Sani, terima kasih. Dalam kegiatan coaching tadi, mungkin hal baik yang sudah saya lakukan itu tentu yang pertama kesadaran penuh. Jadi saya berusaha untuk penuh hadir di sini. Seperti tadi sekalipun ada gangguan-gangguan sedikit itu bisa teratasi dan harapan saya ke depannya saya tetap bisa menunjukkan diri saya secara penuh dalam kegiatan coaching berikutnya dan juga mampu mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Dan mungkin untuk yang perlu saya tingkatkan lagi terkait tentang bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu sudah sering kali kita lakukan, tapi perlu juga kita untuk latih lagi karena setiap permasalahan yang muncul dari diri coach itu juga akan menggali pertanyaan yang semakin banyak lagi dari diri coach sendiri. Mungkin itu Bu Sani yang bisa disampaikan. Ya, benar sekali ya. Terutama dalam tahap identifikasi itu bagaimana kita bisa menggali lagi apa Ya. sih sebenarnya yang terjadi begitu. Kemudian bagaimana memperdalam lagi atau menggali potensi yang ada dalam dalam diri Koci. Betul sekali Bu Tera. Kemudian dari Koci sendiri ini bagaimana perasaannya Bapak? Wah, plong sekali Bu, ya. Ya, Luar kira-kira biasa. tujuannya tersampaikan nggak hari ini? Ya, sangat tersampaikan di mana tadi Bu Tiara itu sudah memancing saya. Jadi saya bisa membuat rencana-rencana dalam mengatasi permasalahan itu. Begitu. Jadi saya dapat memilih nantinya yang mana dipakai dan mana yang tidak. Oke, Ya. siap ya. Berarti sudah sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya dan apa yang Bu Tera rasakan dan Pak Erwin rasakan sebagai coach. Oke, sesi coaching kali ini sampai di sini ya karena waktu ya. Kita akhiri dengan para mesan. Om Santi Santi. Selamat pagi. Di sini kami bertiga akan melaksanakan teknik coaching, di mana saya Made Erwin Adantika akan bertindak sebagai pengamat atau observer. Terus di sebelah saya Ibu Sani Bertindak sebagai coach. Dan sampai saya rekan yang cantik bernama Bu Tera berperan sebagai coach. Ya. Baik Ibu Sani, gimana kabarnya hari ini? Astungkara baik Pak Erwin. Sudah siap menjalankan teknik coaching ini? Astungkara siap. Ya, siap ya. Berarti seperti kita ketahui, nantinya dalam percakapan coaching ini menggunakan alur-tita ya. Seperti Ibu Sani sudah ketahui, alur-tita itu bagi-bagiannya seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, bagus, mantap sekali. Berarti Ibu sudah paham mengenai alur-tita tersebut ya. Nah, terus di sini ada beberapa kompetensi yang dikembangkan, ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bu Sani, pada saat nantinya teknik coaching ini berjalan, apa yang ingin saya observasi dari ketiga kompetensi? Ya, dari 3 kompetensi yang tadi Bapak sebutkan, mungkin saya lebih ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Erwin. Baik. Nanti itu yang nanti saya akan observasi Bu ya. Tentunya dalam tujuan coaching ini Ibu sudah mempunyai tujuan-tujuannya. Silakan utarakan apa saja tujuannya itu Bu. Ya, dari 2 kompetensi yang ingin saya capai hari ini, tujuan atau indikator keberhasilan, nanti saya mengharapkan coach dapat menemukan ide-ide baru dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya dapat mencatat kata-kata kunci dari tahap identifikasi dari coach sehingga solusi itu muncul dari diri coach sendiri. Ya. Baik, Bu Sani, berarti ada tujuannya yaitu memaksimalkan potensi daripada coach ya. Yang kedua itu mengembangkan ide-ide dari coach. Dan yang ketiga adalah mencari solusinya. Ya. Baik, Bu Sani, karena sudah siap untuk coachingnya sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Erwin. Halo Bu Sani, apa kabar Bu? Oh, baik Tera. Bagaimana kabarnya hari ini? Nampaknya kamu lesu banget hari ini, Nak. Kabar saya baik Bu, tapi sedikit agak nggak nyaman gitu Bu. Ada apa sih? Nah, sebelum kita lanjut ngobrol nih, sebenarnya apa sih yang ingin Tera? Mungkin Tera mau bercerita atau bagaimana? Iya Bu, sebenarnya saya ingin bercerita sama Ibu. Cuman akhir-akhir ini saya lihat Ibu sedang sibuk, makanya saya nggak enak untuk
mengunjungi Ibu. Nah, kebetulan sekarang mungkin waktunya tepat saya ingin menyampaikan keluh kesah saya Bu kepada Ibu. Apa Ibu Siap. bersedia? Oh, bersedia dong, untuk anak ibu pasti selalu ada waktu. Nah, kira-kira apa yang ingin Tera dapatkan dari obrolan kita ini? Sesuai dengan masalah saya Bu, saya kan mengalami kebingungan untuk menentukan arah karir saya kemana setelah kelas 12 ini. Dan tentunya harapan saya bisa menemukan solusi dari kebingungan saya itu Bu, saya bisa lebih tepat untuk mengambil keputusan yang akan saya ambil nanti di setelah kelas 12. Oke, baiklah. Nah, sebelumnya nih, bisakah Tera ceritakan lebih lanjut lagi, lebih jelas lagi tentang kebingungan yang Tera alami saat ini? Ya Bu, begini. Sekarang kan saya sudah mau dekat ujian Bu, tentu saya sudah harus memiliki arah karir yang matang. Tapi ternyata kenyataannya saya masih bingung Bu, karena apa? Ada perbedaan pendapat antara saya dengan orang tua saya. Jadi itu membuat saya ragu untuk mengambil keputusan yang mana yang akan saya ambil Bu. Oke, jadi saat ini Tera masih ragu ya, masih bingung menentukan pilihan jurusan karena adanya pilihan dari orang tua dan Ya. Tera sendiri, begitu kan? Ya betul Bu. Oke. Kemudian bisa Tera ceritakan lebih lanjut lagi, menurut pilihan Tera sendiri, maunya lanjut studi kemana nih? Kalau saya sendiri, saya inginnya ke kedinasan Bu, karena saya ingin kuliah di perpajakan. Ya, mungkin salah satunya di STAN. Namun orang tua saya menginginkan saya itu kuliah di hukum Bu. Nah, padahal saya tidak ada minat sama sekali ke hukum. Itu yang menyebabkan saya bingung Bu saat ini. Oke, nampaknya ini menjadi beban tersendiri ya Ya, untuk Bu. Tera. Nah, pernahkah Tera bertanya sama orang tua terkait alasan kenapa Tera itu diarahkan untuk mengambil jurusan hukum di PTN? Pernah Bu, saat kapan hari saya pernah bertanya. Orang tua saya itu ingin saya itu kuliah di jurusan hukum karena dia melihat kakak saya itu berhasil menjadi seorang notaris di hukum begitu Bu. Jadi orang tua saya itu meminta saya untuk kuliah di hukum. Selain itu juga menurut orang tua saya kalau kuliah di STAN itu tingkat peluang lulusnya itu sedikit Bu. Jadi takutnya orang tua saya itu rugi dengan biaya yang banyak tapi tidak menjamin lulusnya. Oke, wah sangat apa namanya, pemikiran Tera sudah sampai ke sana ya, sudah sangat bagus sekali. Nah, perlu diketahui juga kalau pemilihan karir untuk anak-anak itu memang yang menentukan ya kalau bisa kita sendiri ya, Bu. berdasarkan minat kita gitu. Nah, apalagi yang Tera sampaikan tadi, Tera tidak ada minat untuk kuliah di hukum, begitu ya Tera ya? Iya, Bu. Oke, terkait perbedaan pendapat itu, apakah sudah pernah Tera bercerita tentang keinginan Tera untuk kuliah di tempat lain, kedinasan sama orang tua? Pernah Bu, cuman ya itu Bu, respon orang tua saya itu selalu tidak sesuai yang saya harapkan Bu, dalam artian orang tua saya itu uh, mengalihkan pembicaraan itu ke arah yang lain-lain Bu. Jadi kita tidak bisa mengambil keputusan dalam pembicaraan itu. Sampai saat ini Bu masih seperti itu. Wah. Kalau Ibu tahu nih, sepertinya keinginan kamu ke kedinasan itu sangat tinggi ya. Apa sih yang menjadi motivasi kamu sehingga ingin sekali kuliah di sana? Ya, salah satunya Bu ya yang seperti disampaikan atau sudah kita lihat kalau kuliah di kedinasan itu kan sudah pasti kita dijamin oleh negara Bu, dalam artian sudah langsung jadi PNS kan Bu ya. Selanjutnya juga terkadang biaya saku juga dibiayai untuk yang berprestasi, termasuk dari prestise juga kan bagus. Jadi memang saya ingin Bu, tamat saya dari SMA saya langsung bisa kuliah di kedinasan. Jadi kelihatannya lebih gimana gitu ya Bu ya. Itu yang menyebabkan saya termotivasi.
Wah, dari yang Ibu dengar tadi, kamu sudah sebegitunya ya menggali masa depan atau nantinya ke depannya seperti apa kalau kuliah di kedinasan. Nah, terkait hal tersebut, Tera sudah pernah nggak menyampaikan bahwa keuntungan-keuntungan nanti setelah Tera kuliah di kedinasan itu seperti yang Tera tadi sebutkan? Belum. Kalau boleh tahu, kenapa bisa belum, apa yang menyebabkan kamu belum menceritakan informasi ini kepada orang tua? Ya itu tadi Bu, saya takut respon orang tua saya itu tidak sesuai yang saya harapkan. Jadi jatuhnya saya jadi kecewa dan sia-sia Bu. Oke, jadi kendalanya itu masih terkendala komunikasi Iya ya, Bu. gitu ya Tera ya. Hmm. Nah, terkait hal tersebut, eh, apa kira-kira upaya yang mungkin terpikirkan oleh Tera untuk kedepannya mau dilakukan seperti apa? Saya ada sih Bu rencana, cuman saya masih belum eh, belum maksimal sekali untuk melakukannya karena apa? Saya seperti tidak ada motivasi Bu dari luar yang membantu saya untuk merencanakan upaya tersebut. Oke, apa namanya, terkait ini, mungkin apakah kamu punya apa namanya itu, teman-teman atau hubungan relasi dari apa, alumni-alumni yang terdahulu? Mungkin bisa digali lagi Ya, atau gini. itu udah Bu, ada salah satu kakak alumni yang kebetulan dia kuliah juga di kedinasan, itu di STAN, tapi dia di bagian akuntansinya. Eh, saya sempat memikirkan rencana untuk mengajak dia pulang ke rumah saya. Artinya mungkin dengan pembicaraan atau informasi dari teman saya itu sedikit bisa merubah mindset orang tua saya, Bu. Jadi sedikit bisa meluluhkanlah hati orang tua saya bahwa saya itu memang punya keinginan untuk kuliah di STAN. Oke, baiklah. Nah, dari yang tadi Tera sebutkan itu, ada nggak yang mungkin upaya lain yang mungkin akan Tera lakukan? Ada Bu, kemarin kan kebetulan ke sekolah juga ada sosialisasi Bu ya dari kedinasan. Itu ada menawarkan bimbel. Ya. Saya ingin ikut bimbel itu Bu. Memang sih biayanya lumayan, tetapi itu sudah artinya lulusan yang dari bimbel itu sudah menjamin dia akan bisa lulus di kedinasan. Jadi saya mungkin akan mengikuti bimbel itu. Oke, baiklah, bagus itu. Bu, dukung rencana tersebut. Nah, lalu kapan kira-kira Tera akan memulai rencana yang tadi Tera sebutkan? Kalau untuk rencana yang pertama mendatangkan kakak alumni itu mungkin tergantung dari kakak alumninya Bu, kapan ada waktunya, tapi secepatnya saya akan lakukan. Kemudian untuk yang bimbel ini, karena kebetulan bimbel ini kan sudah berlangsung sebenarnya Bu, cuman saya belum mendilkan dengan pelaksananya, dengan adminnya, karena yaitu pertimbangan saya tadi dengan orang tua. Mungkin besok saya akan hubungi adminnya Bu untuk bisa nanti saya tindak lanjuti. Wah, bagus sekali ya rencananya Tera. Ibu harap semoga dapat realisasi dengan baik rencana-rencana tersebut. Nah, dari apa yang tadi Tera sampaikan, apa komitmen kamu terhadap rencana yang akan kamu lakukan? Komitmen saya artinya karena ini keinginan saya dan saya juga tidak ingin mengecewakan orang tua saya, komitmen saya akan mengikuti bimbel ini dengan sungguh-sungguh sampai saya membuktikan bahwa saya itu memang bisa lulus di STAN dan menghapus pemikiran orang tua saya yang mengatakan bahwa di kuliah di kedinasan itu peluang lulusnya. Oke, baik. Nah, eh, jadi dukungan kira-kira Tera perlu dukungan nggak dari orang lain untuk melakukan komitmen itu? Perlu sekali Bu, salah satunya ini dah saya nyari Bu Sani ke sini. Saya berpikir dengan siapa saya bicara. Ada teman saya juga maunya saya diskusi sama dia. Dia bilang, ya kamu ikuti orang tua saja. Saya tambah bingung jadinya Bu. Kemudian saya koordinasi dengan wali kelasnya juga bilang, ya itu kamu aja yang nentuin, tapi tidak ada solusinya. Jadi kebetulan. Oke, kalau sudah seperti itu, pasti Ibu akan selalu dukung Tera.
apalagi kamu memiliki semangat yang luar biasa dan sudah mengenali apa potensi yang ada dalam diri Tera sendiri. Nah, kemudian dari percakapan kita yang sudah kita lakukan dari tadi, ini Tera, apa yang Tera dapatkan? Yang saya dapatkan, yang pertama saya bisa menemukan solusi dari kebingungan saya, Bu, yang selama ini saya belum bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, setelah saya bertemu dengan Bu Sani, itu akhirnya lebih mantap dan lebih bisa saya putuskan yang mana yang akan saya lakukan. Gitu, Bu. Oke, bagus sekali lah. Berarti apakah ini sesuai dengan harapan Tera di awal percakapan tadi? Iya, Bu, Sudah sesuai. sesuai. Oke. Nah, Ibu yakin kalau misalkan segala sesuatu yang kita lakukan dengan ulet dan tekun, pasti untuk mencapai tujuan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya, Ya, Bu. oke. Bersyukurlah ya Tera ya, kamu Iya, sudah Bu. bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari kegelisahan kamu selama ini, dan apapun yang akan Tera lakukan, Ibu akan selalu mendukung Tera. Iya, Bu. Terima kasih. Kemudian ada nggak yang ingin Tera sampaikan lagi? Sementara itu saja dulu, Bu. Nanti sambil jalan kalau saya ada menemukan kesulitan. Oke, baiklah. Nanti jangan segan-segan untuk memanggil Ibu atau menghubungi Ibu ya. Nah, Jika iya, Bu. misalkan Tera memiliki apa keluh kesah atau apa, silahkan hubungi Ibu. Oke, Iya, Bu. oke. Kalau tidak ada, Tera mau kemana ini sekarang? Sekarang mau ke kelas, Bu. Pelajaran matematika saya belum waktu. Siap-siap. Oke, lanjut ya ke kelas Iya, ya. Bu. Ya. Mari. Misi, Bu. Nah, baik, itu tadi teknik coaching yang disanakan oleh Ibu Sani dan Ibu Tera, di mana sudah ditemui solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Tera. Nah, di sini saya sebagai pengamat akan mengungkapkan atau menyampaikan catatan-catatan penilaian mengenai teknik coaching yang saya lakukan tadi. Nah, adapun tadi saya sudah melihat yang pertama yaitu alutsista sudah berjalan dengan cukup apa namanya itu berurutan yang dimulai dari tujuan, identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab sudah semua sudah kelihatan. Yang kedua yaitu di mana saya tadi sudah mengamati Ibu Sani sebagai coach sudah mendengarkan secara aktif coachingnya menyampaikan semua mengenai permasalahan yang disampaikan, menggali potensi-potensi yang dimiliki sudah disampaikan semuanya. Dan di sini saya lihat sudah antara coach dan coachnya sudah nyambung mengalir, jadi semua sudah berjalan seperti air mengalir gitu ya. Terus di sini yang sudah sangat baik disanakan yaitu di mana tadi didapatkan solusi ya begitu ya, kesimpulan daripada permasalahan daripada yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Baik, Bu Sani, di sini saya ingin bertanya kira-kira kompetisi apa yang ingin dikembangkan nanti? Oke, yang tadi disebutkan ada 3 kompetensi ya Pak ya, yang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Jika saya memiliki kesempatan kembali untuk melakukan sesi coaching, saya ingin mengasah kembali kompetensi saya itu dalam bidang mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya merasa masih perlu banyak berlatih untuk melakukan kompetensi ini, apalagi ini termasuk dalam apa namanya keterampilan komunikasi Pak ya. Jadi bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang dapat menggali dari fakta-fakta dalam dalam identifikasi tersebut, kemudian bagaimana kita bisa menguatkan coach dan menemukan potensi yang ada dalam dirinya coach gitu. Nah, dalam hal ini keterampilan komunikasi ini tidak serta-merta bisa sempurna dalam satu kali latihan, harus perlu berlatih, berlatih, dan berlatih. Betul sekali Bu Sani ya, berarti memang diperlukan latihan, berlatih, berlatih, dan berlatih. Ya, terima kasih Bu Sani ya. Saya ke Bu Tera dulu sebagai coach tadi. Nah, sekarang sebagai coach tadi, hal apa yang ingin dikembangkan Bu Tera? Yang saya kembangkan mungkin nanti ketika saya berkesempatan menjadi coach, saya mungkin akan lebih mengembangkan ide-ide saya yang lebih potensial lagi, yang lebih positif untuk bisa nanti membantu diri saya untuk memberdayakan kemampuan saya dalam berpikir menentukan solusi dari permasalahan saya. Ya. Baik, itu tadi hasil daripada teknik coaching yang sudah dilaksanakan. Eh,
Sekian dari saya dan terima kasih.